is on you, my strength and my refuge. And I find my way when I run to. Oke, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mempersiapkan share screen saya. Kita sudah sampai ke minggu keempat ya dari seri perjumpaan dengan Tuhan yang mengubahkan hidup. Sekali lagi kita masih dalam masa Paskah. Jadi masa Paskah itu terhitung 40 hari sejak dari kebangkitan Tuhan Yesus sampai nanti kenaikannya, dan kemudian biasanya ditambah jadi 10 hari lagi jadi 50 hari, termasuk nanti sampai kepada pencurahan Roh Kudus. Jadi dari kebangkitan sampai nanti pencurahan Roh Kudus itu 50 hari ya. Jadi termasuk kenaikan lalu pencurahan. Jadi dari kenaikan ke pencurahan itu ada 10 hari, jadi digabung jadi 50 hari. Jadi ini masih masa-masa Paskah. Dan seperti yang saya sampaikan minggu lalu bahwa khotbah ini saya sesuaikan dengan timeline atau lini masa perjalanan dan pelayanan Tuhan Yesus selagi dia hidup di muka bumi ini. Dan masa-masa Paskah ini kalau kita mempelajari Alkitab kita, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, masa di mana selama 40 hari ya, jadi sebelum dia naik, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga sejak kebangkitannya, Alkitab kita mencatat ada sekitar 10 kali dia menampakkan dirinya. Ya, kita sudah belajar dia menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena, kemudian dia menampakkan dirinya kepada 2 orang murid dalam perjalanan mereka ke Emmaus, kemudian Tuhan menampakkan dirinya kepada 11 murid ketika mereka berkumpul berdoa, dan seterusnya ada 10 kali. Nah, yang perlu kita perhatikan masa-masa Paskah ini sebelum kenaikan, ketika Tuhan menampakkan dirinya kepada murid-muridnya, pengikutnya, itu tujuannya satu, saya perhatikan, untuk meyakinkan mereka bahwa dia tuh hidup, dia bangkit, untuk meyakinkan mereka agar mereka percaya pada firman Tuhan, spesifiknya dari kitab para nabi, kitab nubuatan yang ada dalam perjanjian lama, bahwa apa yang dituliskan di dalam kitab-kitab nabi dan kitab-kitab nubuatan tersebut di dalam perjanjian lama itu digenapi. Dan berarti masa depannya, ke depannya juga akan digenapi. Ya, apa yang tertulis di kitab Wahyu itu akan digenapi. Jadi tujuannya Tuhan menampakkan dirinya kepada murid-muridnya dan pengikutnya, orang yang percaya kepada dia, untuk, sekali lagi, untuk meyakinkan mereka bahwa maut tidak berkuasa. Dan kita melihat di sini bagaimana dalam perjumpaan ini, murid-murid yang tadinya lari, ada 2 murid perjalanan ke Emmaus kan sebenarnya lari dari Yerusalem. Tapi kemudian mereka kembali ke Yerusalem, mereka berani menghadapi situasi, kenyataan yang mereka tinggalkan. Kemudian kita lihat Maria Magdalena diutus kepada 11 rasul untuk mengabarkan bahwa Tuhan bangkit, Yesus sudah bangkit. Jadi dia adalah rasul pertama dari rasul-rasul yang lainnya, karena tugas yang pertama, Tuhan memberikan tugas pada Maria Magdalena untuk menyampaikan pada murid lain bahwa dia sudah bangkit. Dan juga beberapa kali minggu lalu kita sudah belajar Thomas, bagaimana Thomas juga berubah hidupnya dari peragu, skeptis, negatif, tidak percaya, kemudian Tuhan bangkitkan dia sampai menjadi rasul yang dikirim ke India dan martir di India. Jadi kita melihat ketika masa Paskah ini, dari kebangkitan sampai kenaikannya, Tuhan banyak kali menampakkan dirinya untuk meyakinkan para pengikutnya, para muridnya, kepada yang percaya kepada dia, agar mereka percaya bahwa dia sungguh sudah bangkit, mau tidak berkuasa, dan untuk meneguhkan kepercayaan mereka, meyakinkan mereka, agar mereka percaya kepada kitab nabi, nubuatan yang ada dalam perjanjian lama, dan itu sudah digenapi dengan kebangkitannya dan akan terus digenapi sampai akhir zaman. Nah, harapan saya Bapak Ibu, dengan mengikuti timeline pelayanan Tuhan Yesus selagi dia di bumi ini, dari dalam masa-masa Paskah ini, juga berbicara kepada kita semua pada hari ini, pada masa kini. Mungkin kita mengalami keraguan, kita mengalami kekecewaan, karena ekspektasi kita tidak terjadi, apa yang kita imani tidak terjadi, dan kita punya keraguan kepada janji Tuhan, firman Tuhan, sekaligus mengingatkan kita akan masa depan kita, bahwa dunia ini tidak selalu ada seperti ini, dia akan berakhir ketika Tuhan Yesus datang kedua kali,
Dan semua yang ada dalam kitab-kitab para nabi, apakah dalam perjanjian lama dan kitab Wahyu, kitab terakhir, itu akan digenapi. Sehingga kita memiliki hidup yang tidak cara pandangnya tidak duniawi, tapi kita adalah makhluk rohani, manusia yang tinggal dalam tubuh, yang punya roh, dan kita hidup di muka bumi ini dengan satu tujuan. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang Bapak Ibu Saudara-saudari kerjakan, adalah untuk memuliakan Tuhan. Jadi inilah tujuan dari seri khotbah ini, perjumpaan dengan Tuhan yang mengubahkan hidup, yang bagian keempat, dan nanti minggu depan bagian kelima, bagian terakhir. Setelah itu kita ada rubah ke kabar atau berita tentang kenaikan Tuhan Yesus dan apa yang dampak akibat dari kenaikannya itu. Baik, kita lihat teks kita ya, saya ambil dari Markus 16 ayat 5-7. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan, mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihatlah, inilah tempat mereka membaringkan dia." Nah, perhatikan ya ayat 7, tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya, perhatikan ya, saya bold ya ini, dan kepada Petrus. Spesifik nih, Petrus disebutkan. Dan kepada Petrus, bahwa beritanya bahwa ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepadamu. Bapak Ibu catat ya, dan kepada Petrus. 3 kata ini ya. Dan kepada Petrus. Kenapa? Spesifik nama Petrus di sini disebutkan. Nah, kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang dikatakan oleh malaikat ini kepada Maria Magdalena dan juga Yohanes dan Petrus, Petrus nggak ikut waktu itu ya, ketika berbicara kepada perempuan yang melihat kuburan Tuhan Yesus, sebenarnya ini sudah dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri di Markus 14. Jadi kalau kita mundur 2 pasal, Tuhan sudah kasih tahu apa yang akan terjadi. Nah, ketika Tuhan masih bersama-sama muridnya, di dalam Markus 14 ayat 27-31, di sini dikatakan, lalu Yesus berkata kepada mereka, "Kamu semua akan tergoncang imanmu, sebab ada tertulis, Aku akan memukul gembala dan domba-domba itu akan tercerai-berai." Nah, perhatikan ya, ini perkataan Tuhan Yesus, akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Nanti saya akan bangkit dan kita akan ketemu di Galilea. Jadi malaikat tadi sebenarnya mengulangi kembali apa yang Tuhan Yesus sudah katakan yang akan terjadi. Bahwa dia akan bangkit dan dia akan mendahului mereka dan ketemunya di Galilea. Lalu kata Petrus kepadanya, lalu kita lihat ya di dalam ayat 29, lalu kata Petrus kepadanya, jadi Tuhan ini menceritakan bahwa dia akan disalibkan, dia akan mati dan disalibkan. Ya. Tapi kata Petrus, ayat 29, kata Petrus kepadanya, kepada Tuhan Yesus, biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak. Ya. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini, malam ini juga pada hari yang sama ya, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau atau Petrus telah menyangkal aku 3 kali. Nah, Petrus ini tipikal orang yang sangat lugas dan sangat to the point. Banyak kali dia bicara tuh nggak dipikir ya. Dia bicara dulu baru pikir kemudian ya. Dia begitu serampangan, kasar sekali tipikalnya ya. Lalu Petrus ini menjawab, dia bilang gini, tetapi dengan lebih bersungguh-sungguh. Dalam teks lain terjemahannya itu dengan suara keras, atau dengan kayak terjemahan lain itu mengatakan dengan sangat bernafsu gitu ya. Dengan sangat antusias, sangat bernafsu, dengan sangat suara keras. Petrus berkata, nah ini luar biasa dia bilang ini ya. Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Nah, perhatikan Petrus ini kan karena dia tipenya yang paling keras ngomongnya, yang paling berani, yang paling serampangan, yang paling pokoknya ngomong dulu, lakukan dulu, urusan belakangan, ya kan?
Dan dia selalu jadi pemimpin, tipikal seperti jadi pemimpin dari kelompok 12 dan kurang Yudas kelompok 11 ini murid Tuhan Yesus. Karena Petrus sudah ngomong gitu, yang lainnya juga ini dong. Kalau nggak ngomong gitu, nanti dipikir tidak bersama Tuhan Yesus. Mereka pun mengatakan, semua yang lain pun berkata demikian juga. Jadi kita lihat ya, Petrus ini selalu yang leading, yang memimpin kelompok ini. Nah, Bapak Ibu kita lihat, ya. Lalu apa yang terjadi? Kita tahu Tuhan Yesus ditangkap di Taman Getsemani, kemudian dia mulai dihakimi, disesa, dianiaya, dicambuk, dan akhirnya disalibkan. Nah, lalu apa yang terjadi? Kita masih di Markus 14 ayat 66. Lalu pada waktu itu Petrus masih ada di bawah, di halaman. Lalu datanglah seorang hamba perempuan imam besar. Dan ketika perempuan itu melihat Petrus sedang berdiam ini di sekitar api unggun ya, karena dingin waktu itu, jadi supaya menghangatkan diri. Lalu perempuan ini, hamba imam besar ini menatap mukanya dan berkata, "Loh, kamu ini kan juga yang selalu bersama dengan Yesus, orang Nazaret itu, yang lagi dihakimi di dalam itu kan." Lalu apa yang jadi tanggapan Petrus? Tetapi ia menyangkalnya dan berkata, "Aku tidak tahu dan tidak mengerti apa yang kau maksud." Lalu ia pergi ke serambi muka dan berkokoklah ayam. Ya, jadi baru pertama kali dia menyangkal, berkokoklah ayam. Ketika hamba perempuan itu melihat Petrus lagi, ketemu lagi nih. Ya, dia pergi ke serambi, perempuan itu juga, hamba perempuan itu ketemu lagi, dan Petrus lalu berkatalah ia pula kepada orang-orang yang ada di situ, "Orang ini adalah salah seorang dari mereka." Tapi Petrus menyangkalnya pula. Ini kedua kali ya dia menyangkal. Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ berkata juga kepada Petrus, "Engkau ini pasti salah seorang dari mereka, apalagi engkau seorang Galilea." Ya. Apa yang menjadi tanggapan Petrus? Nah, kita perhatikan ya. Maka mulailah Petrus mengutuk. Wow, mengutuk ya. Dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang yang kamu sebut-sebut ini." Orang yang dia maksudkan ini adalah Tuhan Yesus yang lagi dihakimi di dalam. Ya. Nah, pada saat itulah berkokoklah ayam untuk kedua kalinya, maka teringatlah Petrus bahwa Yesus telah berkata kepadanya sebelum ayam berkokok 2 kali, "Engkau telah menyangkal aku 3 kali." Lalu menangislah Petrus ini dengan terseduh-seduh. Terjemahan lain mengatakan dia sangat sedih, dia sangat terpukul. Lalu dia menangis terseduh-seduh. Bapak Ibu, coba membayangkan diri Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, coba ingat, kapan terakhir Bapak Ibu, saudara-saudari menangis terseduh-seduh? Menangis karena kecewa, menangis karena penyesalan, menangis karena kehilangan, menangis karena sesuatu yang Bapak Ibu harapkan tidak terjadi. Coba bisa bayangkan, kapan Bapak Ibu saudara-saudari menangis? Karena peristiwa yang tadi saya gambarkan. Nah, demikianlah keadaan Petrus. Dia sangat menyesal, dia sangat terpukul. Ya, dia mungkin teringat kata-katanya, "Aku akan mati bersama Engkau, Tuhan." Ya, dan seterusnya. Terpukul sekali Petrus. Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita perhatikan figur Petrus ini, ketika pertama kali Tuhan berjumpa dengan Petrus, Tuhan berkata, "Kau Simon," yang disebut Kefas, kau akan disebut Petrus. Kalau kita studi kata masing-masing, kata Simon, studi kata-kata Kefas, studi kata-kata Petrus, Bapak Ibu, kita melihat di sini ada satu transisi perubahan. Ya, ada satu translasi yang mengatakan Simon itu sama seperti lalang yang bergoyang, ya, seperti lalang yang diombang-ambingkan. Tapi Tuhan bilang, "Kau Simon, kau disebut dengan Kefas." Kefas ini artinya little rock, batu kecil. Simon, kau akan disebut Kefas, dan kau akan disebut dengan Petrus. Petrus ini dari bahasa Yunani, Petros itu rock, batu karang. Ya, jadi kita bisa lihat bagaimana Simon ini pribadi yang mengalami transformasi perubahan dari orang yang
tidak stable, diombang-ambingkan seperti lalang, kemudian dia menjadi batu kecil, tapi Tuhan aku akan disebut dengan Petrus, ya batu karang, dan kita bisa melihat nanti di Kisah Rasul, Petrus ini menjadi soko guru. Dia menjadi pilar di dalam jemaat. Kita bisa melihat perubahan transformasi kehidupan Petrus. Ya. Nah, lalu kalau kita baca teks-teks Alkitab yang muncul, Simon, muncul kata Petrus, Yohanes, dan Yakobus, selalu pasti yang disebutkan yang pertama kali itu namanya Petrus. Jadi ada hukum penyebutan pertama. Di dalam teologi itu disebut dengan hukum penyebutan pertama. Siapa yang disebut pertama kali itu berarti menempati prioritas yang penting. Jadi Petrus selalu disebut namanya Petrus, Yakobus, dan Yohanes, atau Petrus, Yohanes, Yakobus, tapi Petrus selalu disebutkan namanya. Dia begitu menjadi pribadi yang memimpin kawanan murid-murid Tuhan pada waktu itu. Ya. Nah, kita tahu juga Petrus adalah orang yang tahu ketika Tuhan bertanya, siapakah aku? Dan dia berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah. Dan Tuhan mengatakan kepada Petrus, Petrus, di atas batu karang pewahyuan ini aku akan mendirikan jemaatku dan pintu alam maut tidak menguasainya. Bukan di atas Petrus ya. Tuhan mendirikan jemaatnya yang seperti diterjemahkan, diartikan oleh sebagian saudara-saudari kita. Mereka berkata di atas Petrus, tapi bukan di atas Petrus. Di atas pewahyuan bahwa Yesus adalah Mesias, Yesus adalah anak Allah, Tuhan berkata kepada Petrus, aku akan mendirikan jemaatku dan pintu alam maut tidak menguasainya. Nah, Petrus ini yang pertama kali di antara murid-muridnya yang mengatakan bahwa Yesus kok anak Allah, Mesias. Tapi kita tahu juga ceritanya begitu dia mengatakan Yesus Mesias, lalu Tuhan berbicara akan kepergian ke Yerusalem untuk disalibkan, dia bilang, Tuhan jangan pergi. Tuhan lalu menghardik Petrus, ingat ya, engkau Petrus, menyingkirlah di hadapan kaum iblis, di hadapan aku iblis, itu kan. Tuhan baru Petrus mendapat pewahyuan di saat yang sama Tuhan bilang dia iblis, itu kan. Jadi sangat unik pribadi Petrus ini. Kita tahu juga Petrus yang pertama kali berkhotbah, ya di Kisah Rasul pasal 2 dicatat, dan 2.000 orang bertobat. Petrus batu kecil yang menjadi batu pilar, rock, batu karang, dan menjadi soko guru jemaat. Di Kisah Rasul bahkan digambarkan bayangannya, orang sakit dijejer bayangannya, bayangan Petrus ketika lewat itu bisa menyembuhkan orang sakit. Jadi luar biasa sekali Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi kita bisa melihat bahwa transformasi ini terjadi ketika Tuhan berjumpa. Jadi setelah Tuhan bangkit, Tuhan berjumpa dengan Petrus. Ya nanti kita akan lihat ayatnya. Dan kita belajar di sini Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa spesialisasinya Tuhan Yesus Kristus adalah yang rusak itu diperbaiki, yang menyimpang diluruskan kembali. Kita tahu tadi ya, Petrus mengutuk, dia bersumpah, ya, dia mengatakan dia tidak mengenal Tuhan Yesus, bahkan dia mengutuk ya. Tapi kita melihat bagaimana ketika Tuhan berjumpa dengan Petrus setelah kebangkitannya. Direkam di Yohanes pasal 21 ayat 15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi? Nah ini kita perhatikan kata yang dipakai oleh Tuhan mengasihi. Ini kita tahu mengasihi, kasih itu kan hanya Indonesia cuma kasih. Tapi kasih itu ada agape, kasih itu ada philia, kasih itu ada eros. Dan kasih ada storge, ada 4 sebenarnya ya. Kasih agape, kasih yang mengorbankan diri, kasih philia itu kasih sahabat, seperti seorang sahabat, teman, kasih pertemanan, kasih eros, kasih romantis, kasih hawa nafsu, kasih storge, kasih seperti seorang ibu kepada anaknya. Nah Tuhan Yesus mengatakan kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau agapas, ini dari agape ya, mengasihi dengan mengorbankan dirimu? Aku lebih daripada mereka ini. Mereka ini para ahli Alkitab mengacu ini ikan-ikan yang lagi dipanggang, yang lagi di hadapan mereka, karena Tuhan mempersiapkan makanan untuk mereka. Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Kita tahu setelah Tuhan Yesus disalibkan, murid-muridnya kocar-kacir,
dan kembali kepada profesinya semula sebagai nelayan. Mereka kembali kepada pekerjaan semula. Dan Tuhan di sini berjumpa dengan Petrus dan memperhadapkan penyangkalan Petrus yang ketiga kali dengan pertanyaan yang pertama. Apakah engkau agapas kepadaku lebih daripada ikan-ikan ini, lebih daripada profesimu? Jawab Petrus kepada Tuhan Yesus, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi. Nah, Petrus tahu bahwa dia tidak bisa menjawab mengasihi Tuhan Yesus seperti kualitas agape yang mengorbankan dirinya, karena terbukti dia lari, dia menyangkal, bahkan dia bersumpah dan mengutuk bahwa tidak pernah mengenal Yesus. Dia hanya bisa mengatakan, aku mengasihi dalam taraf filio, taraf sahabat. Aku filio engkau. Lalu kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Gembalakan di sini digunakan kata to feed, memberi makan, pasture, mengembalakan domba-dombaku. Domba-domba di sini mengacu kepada domba-domba yang kecil-kecil. Ini digembalakan, dikasih makan, ya, digembalakan. Yang kedua kali, ayat selanjutnya kata Yesus pula kepada untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Tuhan masih menggunakan kata agape. Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi. Petrus tidak bisa menjawab dengan kualitas kasih agape, dia mengatakan philos atau philia, kasih sahabat. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Nah, di sini kata gembalakan ini mengacu kepada domba-domba yang lebih tua. Kalau tadi little lamb yang masih kecil, dikasih makan, digembalakan. Di sini dikatakan shepherd, tend, dirawat, dijaga, diperintah, dan di-rule, ini lebih diatur. Ini lebih mengacu pada domba-domba yang lebih besar, yang lebih dewasa. Ya, lalu yang ketiga kali, kata Yesus kepadanya untuk ketiga kali kepada Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Nah, di sini Tuhan menggunakan kata yang lain, bukan agape lagi. Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi? Philos, ya, aku. Dan dia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Petrus masih menjawab dengan standar kasih sahabat, tidak dia tahu bahwa dia tidak bisa menjawab dengan kasih agape. Lalu kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, di sini kita bisa melihat ya bagaimana Petrus diperhadapkan dengan penyangkalannya 3 kali. Lalu ayat selanjutnya berkata, aku berkata kepadamu, Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kendaki. Dan hal ini dikatakan Tuhan Yesus kepada Petrus untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tahu kemudian Petrus ini disalibkan martir, dia disalibkan dengan salib terbalik. Ini adalah lukisan-lukisan artis pada abad 16. Jadi catatan sejarah mengatakan sebenarnya Petrus ini lari menuju ke Roma. Ya, tapi dalam perjumpaannya, dalam pelariannya dia berjumpa dengan Tuhan Yesus yang membawa salib dan dia bertanya, Tuhan, kau mau kemana? Jadi ini lukisannya terkenal ya, judul lukisan Domine Quo Vadis. Domine itu Tuhan, Quo Vadis mau kemana? Tuhan, kau mau kemana? Lalu dalam catatan sejarah yang lain dikatakan bahwa Yesus menjawab, aku mau ke Roma untuk disalibkan kedua kali. Nah, perjumpaan ini betul-betul mengubah hati Petrus. Akhirnya dia kembali ke Yerusalem dan kemudian dia mati sebagai martir. Dan ketika dia mau disalib, catatan-catatan sejarah mengatakan, dia berkata bahwa aku tidak layak. Jadi Tertullian, salah satu sejarawan, dia mencatat, Petrus berkata ketika mau disalib,
aku tidak layak disalib sebagai orang yang disalib itu wajar atau normal. Tapi salibkanlah aku terbalik. Dan dia kemudian mati, tangannya direntangkan ketika disalib. Sebagian sejarawan mengatakan, itulah tadi yang Tuhan katakan bahwa kau akan menyerahkan tanganmu dan direntangkan, diikat, itu mengacu pada penyalipannya Petrus dengan posisi terbalik. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, apa yang kita bisa pelajari di sini? Ketika Tuhan menampakkan dirinya, Tuhan yang bangkit sebelum dia naik ke surga berjumpa, menampakkan dirinya kepada Petrus yang menyangkal dia. Kalau kita terapkan pada hari ini, mungkin Bapak Ibu saudara-saudara sekalian pernah dalam satu taraf, satu fase, satu masa, di mana Bapak Ibu saudara bukan hanya tidak percaya kepada Tuhan, tapi mungkin bisa menyangkal, dan mungkin bisa begitu dalam posisi yang tidak mau mengasihi, tidak mau percaya, tidak mau mentaati firman-Nya. Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu saudara-saudari bersumpah, mungkin karena tekanan hidup yang begitu rupa yang Bapak Ibu saudara-saudari alami, sehingga mempertanyakan keberadaan Tuhan, menyaksikan bahwa Tuhan itu ada, dan tidak percaya, dan bahkan menyangkal Tuhan Yesus, menyangkal firman-Nya, menyangkal sebagai pengikut Kristus dan percaya kepada Yesus Kristus. Nah, kabar baiknya pada hari ini, Tuhan tidak pernah akan meninggalkan Bapak Ibu saudara-saudari, meskipun Bapak Ibu meninggalkan Tuhan, meskipun Bapak Ibu saudara-saudari menyangkal, atau bahkan bersumpah, atau bahkan tidak percaya kepadanya, mempertanyakan firman-Nya. Tadi saya katakan, spesialisnya Tuhan itu, dia merubah yang rusak menjadi baik, yang menyimpang diluruskan kembali. Kalau di Alkitab dikatakan, buluh yang terkulai itu ditegakkan kembali, dan api yang mau padam dinyalakan kembali. Sekali lagi, kita melihat ketika Tuhan menampakkan dirinya, Tuhan yang bangkit menampakkan diri kepada Petrus, Petrus berubah. Dan kemudian dia rela, bersedia, mati martir dengan disalib terbalik. Apapun keadaan, situasi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian pada hari-hari ini, mungkin saudara bisa mempertanyakan Tuhan dan janjinya dan firman-Nya, dan skeptis seperti Thomas, dan bahkan menyangkal seperti Petrus, dan bersumpah, berusaha menutupi identitasnya sebagai orang, identitas saudara sebagai orang Kristen, pengikutnya, karena tekanan sebaya, teman-temanmu, rekan kerjamu. Engkau menutup identitasmu sebagai orang Kristen, tidak ingin diketahui sebagai seorang Kristen. Bapak Ibu saudara sekalian, Tuhan tetap mengasihi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, meskipun Bapak Ibu saudara-saudari sampai pada taraf tidak mengasihi Tuhan, sampai pada taraf menyangkal, tidak percaya, berusaha menyembuhkan identitas saudara sebagai orang Kristen. Tapi Tuhan tidak akan pernah menyerah, meskipun Bapak Ibu saudara-saudari menyerah. Dan saya percaya, dalam masa-masa Paskah ini, Tuhan bisa berbicara kepada Bapak Ibu saudara-saudari untuk meyakinkan bahwa Dia sungguh ada, Dia hidup, Dia berkuasa. Bapak Ibu akan melihat ketika Bapak Ibu percaya, Bapak Ibu saudara-saudari akan melihat bagaimana Tuhan akan bekerja di dalam keluargamu, di dalam pekerjaanmu, di dalam kesehatanmu, di dalam keuanganmu, di dalam hubungan-hubungan yang kau bangun, hanya untuk meyakinkan bahwa setiap firman-Nya yang Bapak Ibu dengarkan, yang Bapak Ibu baca, yang Bapak Ibu pernah menerima, mendapatkan nubuatan, bahwa itu benar adanya dan akan digenapi sesuai dengan waktunya. Yang Tuhan inginkan bagi kita semua adalah jangan menyerah dengan keadaan, meskipun keadaan itu berbalik belakang dengan apa yang kita imani, apa yang kita percayai. Tetapi mari kita terus percaya bahwa Tuhan yang menjanjikan adalah Tuhan yang setia. Saya berdoa, dalam masih masa-masa Paskah ini, Tuhan bisa menyatakan dirinya kepada Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, dan meyakinkan bahwa Dia hidup, dan Bapak Ibu mengalami Tuhan real, nyata, bukan
Tuhan yang diketahui, bukan Tuhan yang akal budi, bukan Tuhan yang teologi, tapi Tuhan yang hidup, yang berkuasa. Kalau Bapak Ibu saudara-saudari percaya, apapun yang Bapak Ibu imani, doakan. Tuhan berkata, mintalah, maka Bapamu di surga akan memberikannya kepadamu supaya sukacitamu menjadi penuh. Tuhan mau kita bersukacita di dalam Dia. Tuhan mau melihat hidup kita menjadi lebih baik, mengalami perubahan. Kalau Bapak Ibu saudara-saudari sekalian patah semangat, kecewa, putus asa karena apa yang diinginkan tidak terjadi, jangan menyerah. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang setia. Mari kita berdoa. Tuhan, Hamba berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini, di ruang Zoom ini, maupun nanti melalui YouTube nanti. Biar kami terus diteguhkan iman kami tidak goyah, kalaupun kami goyah, kami diteguhkan kembali. Kalaupun seperti kami ingin berhenti berjalan, tapi Engkau terus membangkitkan kami untuk terus berjalan bersama-sama Engkau, karena kami tahu bahwa Engkau Tuhan yang mengiring kami, yang menyertai kami, dan kami tidak berjalan sendirian. Tapi Engkau selalu menopang kami, meskipun kami tidak melihat kehadiran-Mu, kami tidak melihat Engkau bekerja secara kasat mata, tapi kami tahu bahwa Engkau hadir senantiasa dalam setiap area kehidupan kami. Engkau hadir dalam keluarga kami, Tuhan. Engkau hadir dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami. Engkau hadir di dalam kuliah kami, sekolah kami, studi kami. Engkau hadir dalam hubungan-hubungan yang kami bangun. Engkau hadir dalam kesehatan kami, dalam keuangan kami, dalam setiap area hidup kami. Engkau hadir. Dan biar kami bisa melihat kehadiran-Mu dan bersyukur akan setiap janji firman-Mu yang akan menjadi kenyataan. Terima kasih Tuhan Yesus, sama berdoa berkati kami semua yang mendengarkan firman-Mu, dan biar firman ini menjadi berkat bagi kami dalam menghadapi hidup ini, dalam minggu-minggu ke depan ini, dan kami akan melihat kuasa-Mu dinyatakan dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya mengatakan amin. Tuhan Yesus berkati Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian.